Masa Aang mengatakan, ini yang bicara bukan Aang. Ini pengersa apa? Aang sudah tidak lagi di sini. Namun karena tugas dari beliau, maka Aang masih ada di sini dan perlu menyampaikan hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang Agung Hadratus Syekh Pengarsa Abah, yang kami muliakan Pengarsa Umi, yang kami muliakan keluarga besar Pengarsa Abah Anom, yang kami muliakan keluarga besar Pengarsa Abahku, yang kami muliakan para wakil talqin, yang terhormat para ketua dan pengurus lembaga-lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya, yang kami muliakan para alim ulama, para mubalik, para sesepuh manakiban, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya Muhammad Qadir, Ketua Umum Lembaga Dakwah Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menyampaikan tugas dari pimpinan Pondok Pesantren berkenaan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan situasi kondisi pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati saya mohon izin, terutama kepada Al-Mukarram Tuan Datuk Haji Muhammad Zuki As-Sujad, yang insya Allah nanti akan menyampaikan hikmat ilmiah beserta rombongan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sejak Republik Indonesia ini memasuki era reformasi tahun 1998, Pengarsa Abah telah mengingatkan kita tentang cara mensikapi situasi kondisi sosial politik, sehingga beliau telah mengeluarkan beberapa maklumat yang berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pula hari ini pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya mengingatkan kembali akan substansi dari maklumat-maklumat Pengarsa Abah tersebut, yang jika dirangkum intinya ada dua. Yang pertama, bahwa kita selaku pengamal Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya agar senantiasa tetap istiqomah, terus meningkatkan amaliyah kita, terutama zikir, khotaman, dan manakiban. Yang kedua, amanat dari Pengarsa Abah bahwasannya Abah secara institusional tidak lagi berpolitik praktis. Namun demikian, kepada para ikhwan sekalian, dalam menyikapi situasi kondisi sosial politik hari ini, hendaknya tetap berpegang teguh, taat patuh kepada aturan agama dan negara, tidak bersikap anarkis, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain sehingga bertentangan dengan nilai-nilai dalam tanbih kita. Itu yang pertama tentang maklumat dari Pengarsa Abah. Hadirin yang berbahagia, yang kedua berkenaan dengan adanya penggunaan nama Pondok Pesantren Suryalaya oleh pihak-pihak lain. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2008, 3 tahun sebelum Pengarsa Abah mangkat, Pengarsa Abah secara isyarat telah
menugaskan, memerintahkan kepada salah satu zuriatnya, putranya, Kersana Kang Haji Baban, untuk mendatangi salah satu sahabat kekasih pengarsa Abah, Al-Mukarram Kiai Haji Aang Muhaiminul Aziz di Cianjur. Tidak menunggu waktu, beliau langsung berangkat ke Cianjur, dan pengarsa Aang dalam kondisi secara fisik yang tidak sehat sudah menunggu beliau. Langsung beliau memeluk Kersana Kang Haji Baban dan menyampaikan hal-hal yang sudah diamanatkan oleh pengarsa Abah untuk disampaikan kepada zuriatnya ini. Di awal pengarsa Abah menitipkan pondok pesantren Suryalaya. Yang kedua, bahwasannya pengarsa Abah telah menulis sebuah kitab terakhir selain dari kitab-kitab yang selama ini sudah kita kenal. Namun kitab tersebut belum diberi nama. Kalau kitab tersebut sudah disebarluaskan, maka itu pertanda akhir zaman. Selanjutnya pengarsa Aang mengatakan pula bahwa beberapa orang, terutama para wakil talqin, diberi gelar oleh pengarsa Abah. Dan gelar tersebut bukan dari Abah pribadi. Gelar tersebut diberikan kepada orang-orang yang sesuai dengan substansi makna dari gelar-gelar tersebut. Lalu kata pengarsa Aang, di antara orang yang mendapatkan gelar tersebut dengan inisial SM, suatu hari nanti akan meramaikan. Biarkan saja, jangan dilawan. Dia akan mendapatkan akibatnya sendiri. Hal ini terpaksa kita sampaikan mengingat banyaknya para ikhwan yang gundah gulana, merasa tidak nyaman dengan adanya pihak ini yang mengaku-ngaku penerus dan mengatasnamakan pondok pesantren Suryalaya. Jadi inilah sikap pimpinan pondok pesantren Suryalaya. Mengapa selama ini kita nampak seperti dia, padahal bukan dia, tetapi kita terus meningkatkan sistem, memperbaiki seluruh warisan-warisan dari pengarsa Abah agar kita tetap istiqomah dalam berthariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kita selama ini tidak diam, tetapi sudah mendapatkan amanat dari pengarsa Abah untuk membiarkan dia seperti itu, dan nanti juga ada akibatnya. Hadirin yang berbahagia, mohon hal ini bisa dipahami dan disikapi dengan bijaksana dan benar. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tadi juga sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sandisi, bahwasannya pengarsa Abah tahun 69 sudah menyampaikan amanat tentang manakiban setiap bulan Rabiul Awal. Hendaknya lah setiap akan menyelenggarakan amalia manakiban diawali dengan memanjatkan puji-pujian yang diambil dari kitab Berjanji, walaupun hanya satu ayat kata Abah. Dan jika memungkinkan dilanjutkan dengan marhaban dan sholawat yang berkaitan dengan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, bahwasannya sekarang ada lembaga baru di Pondok Pesantren Suryalaya yang disebut Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau LDTQN Pesantren Suryalaya. Berkaitan dengan ini, hadirin yang berbahagia, bahwasannya kita semua selaku umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qadassallahu sirrah menafsirkan ayat tersebut ayat liya'rifun. Jadi tidak semata-mata kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk makrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, apakah kita sekarang ini sudah makrifat kepada Allah? Paling tidak hadirin yang berbahagia, ada dua hal
yang membuat kita mungkin belum ma'rifat kepada Allah. Yang pertama, kita dengan Allah masih berjarak jauh. Kita jaraknya masih jauh dengan Allah. Jadi ada faktor jarak yang membuat kita belum bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengapa kita belum ma'rifat kepada Allah, belum mengenal Allah? Karena kita terhalang dari Allah. Jadi ada dua hal yang membuat kita belum bisa ma'rifat kepada Allah. Yang pertama jarak, yang kedua penghalang. Untuk mengatasi dua hal tersebut, jarak dan penghalang tersebut, itulah ada cara, ada metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan thoriqah. Jadi thoriqah itu adalah cara mengatasi persoalan jarak dan penghalang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sebelum tahun 1905, Hadratus Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu, para sahabat sepuh, bolak-balik ke Cirebon menemui guru agungnya Hadratus Syekh Kiai Haji Tolha radhiyallahu anhu. Beliau berguru sampai akhirnya pada tahun 1905 beliau mendapatkan hirqah kemursyidan dan ditugaskan untuk mengembangkan, melestarikan thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Suryalaya ini. Amanat dari pangarsa Syekh Tolha kepada Abah Sepuh, kembangkanlah, dakwahkanlah, lestarikanlah thoriqah ini melalui sebuah lembaga. Dan lembaganya waktu itu disebut Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Jadi kita harus ingat bahwa latar belakang didirikannya Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah adalah untuk mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah.